Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudariku, Jemaat Tuhan GKI Marta Dirija yang terkasih. Hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2020, saya Pendeta Stefanus Lim akan membawakan sebuah acara kuliah Alkitab malam dengan tema Belajar Memikul Beban. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, mari sebelum kita bersama-sama akan memulai kalam ini, kita akan nyanyi satu lagu, Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat menyambut setiap jam. Ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa lebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kembali Engkau menggerakkan hati kami untuk mendalami kuliah Alkitab malam bersama dengan jemaat-Mu, gereja-Mu di GKI Marta Dirija Purwokerto. Tuhan, pakailah hamba-Mu ini membagikan firman Tuhan, meneguhkan hidup kami ketika hidup kami sedang tertekan dan berbeban berat. Mari Tuhan, pakailah hamba-Mu melayankan firman-Mu. Berkatilah pelayanan kalam pada malam hari ini. Hamba berdoa untuk semua anak-Mu yang mengikuti siaran ini dari rumah kami masing-masing. Kami boleh bertemu dengan sabda firman Tuhan. Kami diteguhkan dalam iman. Kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana saudara dan saya belajar memikul beban. Dari bacaan firman manakah kita mau belajar memikul beban? Ayo kita bersama-sama membaca dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Dari rumah kita masing-masing, kita ikut membaca pelan-pelan sabda firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama ini. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab
Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini kalam kita, kuliah Alkitab malam kita mau mengangkat tema belajar memikul beban. Ibu bapak, saudara yang terkasih, saya jadi teringat bagaimana pernah diceritakan di negara Jepang itu ada sebuah tempat rekreasi yang ternyata banyak diminati pengunjung. Tempat rekreasi macam apakah itu? Ternyata di sana disediakan kamar-kamar tidur yang sangat nyaman. Bagaimana tidur menjadi sebuah kebutuhan, tidur yang pulas, tidur yang nyenyak. Maka tempat rekreasi di negara Jepang ini mengatur supaya ruangan-ruangan tidur itu ditata, redup cahaya lampunya, diatur dengan pengatur suhu ruangan yang nyaman, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Diiringi dengan iringan musik, ada kasur, tempat tidur yang sangat empuk, nyaman sekali, bahkan bantal guling juga disediakan. Ternyata ada banyak pengunjung merasa kami butuh bisa tidur nyenyak dan kami mau bayar untuk bisa tidur dengan nyenyak. Saudara yang terkasih, cerita ini mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kebutuhan hidup manusia untuk bisa beristirahat, memiliki hati yang nyaman, bisa tidur nyenyak, itu seringkali akhir-akhir ini banyak terganggu. Malam ini kalam kita mau mengatakan kalau ternyata Tuhan Yesus itu tahu apa kebutuhan manusia. Apa kebutuhan manusia? Di tengah-tengah pergumulan, orang butuh memiliki sukacita, kedamaian hati, bisa istirahat dengan nyenyak. Ayo kita baca sama-sama Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, Tuhan tahu di dunia ini banyak orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Bahkan mungkin kita mengatakan, Pak Stefanus, itu aku, Pak. Akhir-akhir ini aku juga sedang mengalami keadaan batin yang letih lesu dan rasanya bebanku kok berat banget ya Tuhan. Kalau itu sebuah pengalaman dan peristiwa yang sedang kita alami, apa kata firman Tuhan untukmu? Tuhan Yesus yang berjanji, mari datanglah kepadaku, aku siap memberi kelegaan kepadamu. Indah sekali, sungguh luar biasa. Ibu bapak, saudara yang terkasih, ayat ini mau memberitahu kepada saudara dan saya bahwa hidup kita ini ternyata kalau ikut Tuhan bukan berarti kita bebas masalah. Tidak. Kalau aku sudah jadi orang Kristen, bukan berarti hidupku semuanya serba gampang dan mudah. Tidak. Tapi justru kita akan tetap sama seperti orang-orang yang lain. Kita punya beban yang berat, kita bisa mengalami letih lesu. Yang membedakan cuma satu. Apa itu yang membedakan? Kita punya Tuhan Yesus yang menawarkan sebuah undangan. Marilah datang kepadaku. Ketika engkau sedang letih lesu, ketika hidupmu berbeban berat, Tuhan berjanji, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, hal ini mengingatkan saya dengan sebuah ungkapan yang ditulis di dalam bahasa Inggris. Di sana dituliskan begini, we don't grow when things are easy. Kita tidak pernah bertumbuh kalau segala sesuatu itu mudah atau gampang. But we grow when we face challenge. Justru kita bertumbuh ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan. Coba kita lihat
tanaman yang satu ini. Bagaimana dia ingin bertumbuh ke atas. Gak bisa-bisa. Ada batu besar menghadap di sana. Tapi apakah dia menyerah? Justru karena ada tantangan batu besar ini. Tanaman ini membuat akarnya harus sangat kuat dulu. Aku berusaha mendobrak, tapi gak bisa. Membuat aku memikirkan cara lain. Bagaimana batangku bisa aku belokkan meliuk ke samping, lalu aku tumbuh. Apa istimewanya tanaman ini? Tanaman ini menjadi tanaman yang sangat kuat. Tanaman ini menjadi tanaman yang hebat dibanding tanaman-tanaman lain. Mengingatkan saya juga bagaimana diungkapkan sebuah kata-kata yang keren. Seorang menulis kata-kata begini: seberat apapun sebuah masalah, ternyata bagi anak Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit. Seberat apapun sebuah masalah, cukup jika ditambah kata ora di depannya akan menjadi ora masalah. Kalau dalam bahasa Jawa artinya memang enggak masalah. Tapi kata ora dalam bahasa Latin bukankah artinya berdoa? Jadi kita ingat ya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Seberat apapun sebuah masalah, kalau aku letakkan doa di depan masalahku, kita akan berani berkata seperti bahasa Jawa Tengah, ora masalah. Keren ya? Ibu bapak, saudara yang kekasih, menarik sekali malam hari ini kita menerima undangan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil dan mengajak kita untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Belajar apa? Ayo kita baca sama-sama Matius 11 ayat 29. Di sini saya menemukan 3 inti pelajaran kita untuk kalam malam ini. Yuk kita baca ya. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya mau membandingkan bagaimana kalau kita dulu pergi ke stasiun membawa barang tas banyak sekali, oleh-oleh banyak sekali. Ternyata kita tidak perlu khawatir kalau di stasiun, karena di stasiun kereta api itu ada tenaga porter, yaitu tenaga tukang yang siap untuk membantu mengangkat barang-barang bawaan kita. Saudaraku, coba perhatikan seperti apa tenaga porter kalau membawa barang-barang milik seseorang. Itu bisa bawa tas, bawa barang, bawa oleh-oleh begitu banyaknya. Kenapa porter itu bisa melakukan itu? Mungkin ada yang mengatakan, Pak Stefanus, itu kan karena sudah terbiasa. Oh bukan, menurut saya bukan soal terbiasa, tetapi tenaga porter itu punya cara. Bagaimana dia melatih, belajar, memiliki banyak cara untuk membawakan barang-barang milik seseorang yang mau bepergian naik kereta api. Apa saja yang dia bisa lakukan? Ada tasnya milik orang itu sampai dikalungkan di leher. Ada barang itu dipikul. Ada barang itu disunggi, ditaruh di atas kepala. Ada yang digendong, ditaruh belakang punggung. Jadi bisa sekaligus bawa barang banyak banget. Jadi saudaraku, tenaga porter di stasiun kereta api bisa membawa banyak barang, bukan sekedar karena biasa, tapi karena punya cara, sudah belajar sedemikian rupa. Saudaraku, kalau hidup kita sedang mengalami beban masalah yang berat, ketahuilah, seorang hamba Tuhan mengatakan, ketika kehidupan merobohkan Anda sampai ke lutut, ingatlah
bahwa Anda berada pada posisi sempurna untuk berdoa. Sambil berlutut, aku sedang belajar kepada Tuhan menghadapi masalahku. Mungkin kita bertanya, Pak Stefanus, 3 hal yang aku mesti belajar dari Tuhan Yesus apa? Saya buka yang pertama. Firman Tuhan ini mau mengatakan belajar kita yang pertama adalah belajar lemah lembut. Yuk kita baca ayat 29 bersama-sama. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, lemah lembut artinya itu bukan lemah gemulai, bukan. Lemah lembut artinya juga bukan lembek atau rapuh, tidak. Lemah lembut dalam bahasa Yunani digunakan kata praus. Praus itu justru kuat, sangat kuat, tapi terkendali. Digambarkan penggunaan kata praus ini untuk seekor kuda. Kuda itu kuat sekali, tapi dia terkendali. Saudaraku, lemah lembut artinya ulet. Lemah lembut artinya tidak mudah menyerah. Keren. Tuhan Yesus malam ini mau mengajarkan buat saudara dan saya. Kalau kita sedang punya beban yang berat, apakah hidupku tetap lemah lembut? Masih tetap ulet? Aku tidak gampang menyerah. Dalam diriku ini ada kekuatan yang diberi Tuhan, dan aku tidak lembek, aku tidak rapuh, aku tidak akan mudah menyerah dengan keadaan ini. Itu belajar kita yang pertama. Belajar kita yang kedua, firman Tuhan mau mengatakan pada saudara dan saya bahwa kita perlu belajar rendah hati. Coba kita baca bersama ayat 29 sekali lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, rendah hati mau membuat saudara dan saya dengan jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan, ternyata aku ini bukan orang yang hebat. Tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Tuhan, aku mau hidup mengandalkan-Mu, Tuhan. Itu artinya belajar rendah hati. Dan sekarang belajar yang ketiga adalah belajar memikul kuk. Coba kita baca sama-sama ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, kuk itu apaan? Kuk itu kita bisa lihat pada gambar ini tentang sepasang kerbau. 2 ekor kerbau diminta bekerja membajak sawah ladang. Maka biar 2 ekor kerbau ini berjalannya harmonis, kompak, serempak, bagus arah alurnya, 2 ekor kerbau ini dihubungkan dengan sebatang kayu yang ditaruh di bagian belakang kepala kerbau itu. Itulah yang namanya kuk. Kuk adalah kayu yang ditaruh di leher kerbau ataupun sapi supaya bisa dipakai berbarengan dengan sebelahnya. Lalu mereka akan membajak sawah bersama-sama. Ibu bapak, saudaraku, kalau kita melihat gambar ini, pasti kita bertanya-tanya, kenapa kok aku perlu belajar untuk memikul kuk? Saudaraku, kuk selalu dipakai untuk berpasangan. Maka kalau ada di sebelahku yang menemani aku, beban ini rasanya jadi ringan. Dan tahukah engkau, siapa yang mau ada di sebelahmu,
siapa yang siap berada di sebelah hidupku? Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya, Tuhan Yesus yang mau bersama dengan saudara dan saya berjalan melewati persoalan-persoalan sesulit apapun. Tuhan Yesus sudah sangat berpengalaman menghadapi sulitnya hidup, menghadapi kerasnya tantangan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita tidak lagi perlu merasa takut dan gentar. Sungguh firman Tuhan sendiri yang menjanjikan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah kalam yang kita ikuti pada malam hari ini. Saya rindu dari rumah kita masing-masing, kita berani mengatakan, Tuhan aku bersyukur lewat acara kalam malam ini kami belajar memikul beban. Kami tahu bahwa Tuhan ada di samping hidupku, bahwa Tuhan mengajari supaya aku tetap lemah lembut, bahwa aku tetap harus ulet, tidak boleh menyerah dengan keadaan, bahwa aku tetap harus rendah hati, aku lebih mengandalkan Tuhan daripada segala-galanya. Maukah saudara kita belajar mengalami peristiwa hidup seperti ini? Bagaimana bersama Tuhan saudara dan saya akan sanggup belajar memikul beban. Tema yang indah. Kalam ini sungguh diharapkan memberkati hidup kita apapun pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudaraku, kalau kita mau mengatakan aku percaya Tuhan, sebuah lagu yang indah kita mau nyanyikan bersama-sama. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Ayo kita siapkan hati kita, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya ambil gitar dulu.
ini kami belajar tentang firman-Mu untuk sungguh-sungguh dikuatkan belajar memikul beban. Tuhan, hamba mendoakan semua anak-Mu di rumah anak-Mu masing-masing berada, apapun kesulitan kami, apapun beban hidup kami, ajarkan kepada kami, pegang teguh firman-Mu. Kami boleh menerima undangan Tuhan. Kami tidak akan sia-siakan undangan dari-Mu. Ketika Engkau memanggil kami, marilah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Malam ini kami datang bersama padamu Tuhan. Karena Engkau yang berjanji akan memberi kelegaan kepada kami. Tuhan, biarlah kami malam ini melalui acara kalam ini, kami boleh belajar untuk memiliki kehidupan yang lemah lembut, menghadapi kerasnya dunia ini, sulitnya masalah ini. Kami tetap memiliki hati yang lemah lembut. Kami tetap ulet, kami tidak mudah patah, kami tetap bersemangat, kami tidak akan goyah karena Engkau yang siap mengajari hidup kami. Tuhan, malam ini biarlah kami juga boleh belajar rendah hati, bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan, tapi satu hal yang paling kami banggakan, kami boleh memiliki Engkau Tuhan Yesus. Dan malam ini kami boleh diteguhkan untuk kami belajar memikul kuk bersama dengan-Mu. Engkau yang pernah mengalami dan menanggung penderitaan di atas kayu salib. Engkau yang tidak menyerah dengan keadaan. Engkau adalah Tuhan kami yang menang menghadapi penderitaan. Ajari kami terus melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Hamba doakan semua anak-anak-Mu yang mengikuti kalam pada malam ini, sungguh diberkati dengan sabda firman-Mu. Apapun pergumulan kami, Tuhan beri pertolongan supaya kami terus belajar memikul beban. Malam ini kami juga ingin berdoa, memohonkan berkat supaya keadaan wabah pandemi virus COVID-19 dapat segera teratasi. Kalau Tuhan sendiri yang bertindak, jangan biarkan Tuhan peristiwa ini terus berlama-lama. Mari Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Hanya Engkau yang dapat menyelesaikan keadaan di tengah negeri dunia ini, termasuk di tengah-tengah bangsa kami, bahkan juga untuk kota Purwokerto yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa. Hamba doakan semua anak-Mu di rumah kami masing-masing diberkati dengan berkat kesehatan yang baik, diberkati dengan umur panjang, diberkati dengan semangat melanjutkan hidup, diberkati dengan kekuatan untuk setia jadi anak-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta berkat Tuhan untuk kami melangkah bersama dengan-Mu, belajar memikul beban dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan semua anak-Mu, sungguh dikuatkan, ditopang, diteguhkan, diberkati dengan sabda firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin.